Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Falak dengan NIM 2105012212014. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pemrograman CNC TU3A, di mana tugas dari praktek praktikum proses produksi. Di sini saya menggunakan perangkat SolidWorks 2023 dan untuk NIM ganjil saya mendapatkan part seperti ini. Jadi langsung saja kita mulai ke proses pembuatannya. Saya sudah membuat partnya yang akan kita program. Nah, ini adalah partnya yang kita gunakan. Sudah saya buat. Langsung saja ke step pertama. Nah, ke fitur 3. Lalu kita ke machine, edit. Lalu di machine kita milih, karena ini CNC milling, kita memilih proses milling. Lalu kita slide. Setelah itu untuk machine duty-nya kita memilih light duty karena CNC yang ada di Undip ini adalah CNC yang ringan karena untuk pembelajaran. Lalu kita oke. Nah, masuk lagi ke machining, kita ke tools. Lalu di tools kita tuh milih tools 2 dan slide. Nah, di tools sendiri terdapat beberapa banyak sekali pahat. Namun dari pahat ini tidak ada satupun yang digunakan. Jadi kita remove saja. Lalu kita add tools. Kita memilih pahat yang kita gunakan. Oke. Setelah itu selanjutnya kita masuk ke fitur post processor. Seperti ini kita memilih mill H3. Lalu kita select. Setelah itu untuk fitur posting, setup, auto text, dan deals itu dihilangkan saja karena settingnya sudah sesuai. Kita oke saja. Lalu masuk ke step kedua, kita mengubah material dari part ini karena untuk part ini nanti di saat praktikum kita menggunakan material aluminium alloy, jadi kita ubah dulu ke kodenya, yaitu kodenya itu 6061T6, yaitu kita checklist. Lalu kita ke step ketiga, yaitu menentukan titik koordinat nolnya. Kita ke koordinat sistem, lalu chat edit, lalu kita tentukan dulu ujung atau ujung dari partnya. Lalu kita atur FYZ-nya. Di sini sumbu set part saya mengarah ke bawah dan ke Y-nya itu ke depan dan X-nya itu ke kiri atau kanan. Setelah itu kita checklist oke. Setelah itu kita
pilih New Step, lalu kita pilih part yang akan kita pahat, lalu kita checklist. Setelah itu kita edit, kita masuk ke part setupnya, lalu kita pilih 2.5 action features, lalu kita menentukan bagian mana saja yang kita pahat. Di sini ada dua bagian yang kita pahat, yaitu ada bagian slot dan worker untuk lubang. Langsung saja pilih slot terlebih dahulu. Kemudian kita end condition. Lalu untuk directionnya kita ubah ke 2 mm karena sesuai dengan gambar tekniknya. Kita checklist. Nah, setelah itu kita masuk ke mail part setup lagi, masuk ke 2.5 action vector, lalu kita ubah ke forecast, tipe forecast untuk memuat lubang ini. Setelah itu kita pilih lubangnya, lalu kita add condition, lalu kita ubah lagi ke 2 karena sesuai dengan gambar tekniknya. Setelah itu kita extract maximum features, lalu ke sebelahnya itu general operation plan. Nah, berikut ini apa atau alur dari proses pemahatannya. Ya, kita klik general tools part, lalu kita lihat simulasi tools partnya, apakah pemahatannya sudah sempurna atau belum. Langsung saja kita apply. Sini saya pakai kecepatan manual agar lebih cepat. Lalu untuk mengecek apakah pahat sudah sempurna belum, kita ke display petition, lalu klik difference. Nah, bisa dilihat untuk bagian luar dari part saya sudah berwarna hijau, itu menandakan sudah mengalami pahat yang makan yang sempurna. Namun di bagian dalam dari lingkaran ini masih ada biru. Nah, itu menandakan ada bagian yang belum terkena makan. Jadi harus kita ganti tambah lagi pahat untuk bisa memakan bagian biru itu. Kita masuk ke part up, lalu kita pilih folder, lalu kita ke drill. Lalu di sini kita ada di news, kita ubah dulu tipe toolsnya ke end, lalu kita pilih sesuai diameter lubang yaitu 4 mm, kita pilih, lalu kita oke. Setelah itu kita ke fitur dulu, lalu kita checklist. Setelah itu kita checklist, kita oke. Lalu kita sebelum simulation kita general tools part dulu. Lalu itu kita cek lagi menggunakan simulasi tools partnya, apply. Kita cek lagi. Nah, berikut ini untuk partnya sudah berwarna hijau semua.
sehingga semua bagian sudah terkenalkan di sempurna. Setelah itu kita checklist, kita ke post proses, lalu kita simpan, kita ubah namanya dulu, lalu kita save. Setelah save, kita NC kode dulu dengan mencet play. Setelah NC kode terupload, kita ke menu option, lalu kita pilih check atau checklist open Gcard file untuk mengubah uploadan tadi ke Gcard. Lalu kita checklist. Nah, berikut ini adalah kode yang akan kita gunakan di match 3 untuk menjalankan CNC untuk memakan part yang kita buat tadi. Nah, demikian tutorial pemrograman dari CNC milling TU3A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Falak dengan NIM 21050 1221014. Saya di sini akan menjelaskan mengenai tugas praktikum proses produksi yang membuat program CNC Turning 2A. Pada tutorial kali ini saya menggunakan perangkat SolidWorks tahun 2023. Sebelum ke tutorial, kita harus mengecek terlebih dahulu apakah SolidWorks yang kita gunakan itu sudah terkoneksi atau menggunakan SolidCam atau belum. Jika sudah, langsung saja kita oke. Berikut ini adalah spesimen yang saya gunakan untuk memprogram CNC turning. Langsung saja ke tahap yang pertama. Kita atur dulu terlebih dahulu machines dari pertama, kita atur mesin yang kita gunakan karena kita pada pemrogram kali ini adalah turniting. Jadi kita memilih turniting mesin single. Lalu kita select karena mesin yang ada di tempat lab Undip itu hanya single atau hanya mau produksi untuk latihan, tidak untuk produksi massal banyak seperti di industri. Kita memilih medical duty-nya menggunakan light duty. Lalu kita oke. Kemudian kita masuk ke mesin lagi. Kemudian kita ke tool clip. Kita pilih clip to right. Kita select. Nah, di tool clip 2 rek ini terdapat beberapa pahat yang sudah ada. Nah, pada pembuatan turning ini
di lab itu hanya terdapat satu pahat, di mana pahat itu hanya ada di nomor 4 ini. Jadi untuk pahat yang lainnya kita hapus saja karena tidak digunakan. Lalu untuk proses selanjutnya kita masuk ke post cross-sort. Pada post processor ini, tugas dari post processor itu tujuannya itu untuk mengatur gerakan dari pahat. Jadi post processor ini sangat penting karena di post processor ini seharusnya menggunakan mat3, namun di sini tidak ada. Namun untuk teks Asia tutorial ini sistemnya itu hampir sama kayak Max3, jadi kita pakai T2 Asia tutorial ini saja. Lalu kita select. Lalu untuk proses selanjutnya itu kita ke posting tidak usah kita ubah-ubah, sudah sesuai. Lalu ke setup juga sesuai. Kita ke cube atau fitur. Lalu kita ke edit. Di edit kita atur kedalamannya, kita ubah di cube parameter, kita ubah ke 110, lalu 40, lalu 55. Lalu untuk stepnya kita ubah ke 3. Lalu untuk width-nya kita ubah ke 5. Jangan lupa untuk step length dan step width-nya kita checklist. Lalu kita oke kan. Setelah itu kita oke kan. Kita masuk ke step selanjutnya yaitu stock manager, mengubah material dari statement ini ke aluminium alloy, di mana aluminium alloy yang dipakai itu 6061T6. Untuk parameternya tidak usah diubah karena sudah sesuai. Lalu langsung kita checklist saja. Lalu ke step selanjutnya yaitu koordinat sistem. Kita tentukan untuk titik tengah koordinatnya. Namun karena titik koordinat ini sudah sesuai, jadi kita tidak usah ubah, di mana sumbu Z itu mengarah ke depan dan sumbu X itu ke kiri dan Y ke bawah. Langsung kita checklist saja. Setelah itu kita ke fitur extrude card. Lalu kita ke extract fitur, mengupload. Setelah itu kita lanjut ke generate operation plan. Sebelumnya karena di penggunaan CNC turning ini tidak ada cut off, jadi kita delete dulu untuk cut off fiturnya. Ke general operator plan. Setelah itu ini adalah apa ya, alur-alur atau pahat-pahat yang akan dilakukan.
ada face load, face finishing, dan truth load, dan truth finish. Lalu setelah itu kita ke general tool plan. Nah, setelah di general tool plan, ternyata yang digunakan itu hanya truth loads dan truth finish. Setelah itu kita langsung saja ke simulasi tool plan-nya. Kita atur dulu untuk kecepatan pahatnya. Lalu kita apply. Berikut ini adalah proses pemahatannya. Sudah selesai. Lalu untuk mengecek apakah ada kesalahan atau tidak di pemahatan, kita ke display option, lalu ke show division. Nah, jika pada sudah untuk hasil pahat berwarna hijau ini, artinya berarti pahat sudah sempurna. Namun jika berwarna biru, berarti pahat ada bagian yang tidak terkena pahat, sehingga pahat itu harusnya dilakukan menggunakan 2 pahat, namun karena terbatasnya pahat yang ada di lab, jadi ya hanya menggunakan 1 pahat. Jadi hasil ini sudah dimaklumi. Langsung saja kita checklist. Lalu kita post process, lalu kita save. Setelah itu kita save. Kemudian kita untuk mengupload atau menyimpan, kita play untuk NC kodenya. Setelah itu kode sudah tersimpan, sudah terupload. Langsung saja kita buat opsi import file, kita checklist, lalu kita checklist OK. Nah, berikut ini ada gig kode yang sudah terbuat dari program yang CNC yang sudah kita buat dari awal tadi. Kalau kita silang saja, kita cek di file apakah sudah tersimpan. Sudah tersimpan. Demikian penjelasan tentang tutorial penggunaan atau program CNC Turning 2A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.